Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita, tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sebagaimana biasa, kita selalu mengawali tadabbur kita dengan pembukaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا
allati waquduha an-nas wal hijarah. U'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Untuk yang pertama kita akan membahas qiraah, bagaimana cara membacanya. Di sana diawali wa nun mati bertemu dengan kaf. Nun mati bertemu dengan kaf itu dia samar-samar, disebut dengan ikhfa. Wa nun mati bertemu dengan ta, juga ikhfa. Wa kuntum fi, mim mati bertemu dengan fa. Mim mati bertemu dengan fa itu izhar. Wa kuntum fi raibin, tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim namanya idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan suara nun mati atau tanwin di dalam huruf yang dijumpainya. Kali ini yang dijumpai huruf mim, berarti memasukkan suara tanwin dalam mim. Fi raibin mim. Di sana ada mim yang ditasydid. Mimma nazzalna ala, mimma naz ya za itu lidah kita posisinya berada di bawah, datar posisi lidahnya, dan di dalam, tidak keluar dari gigi. Mimma nazzalna ala abdina, ala panjangnya satu alif, abdina, qalqalah ba-nya, abdina, na-nya panjang satu alif. Fa'tu hamzah dibaca dengan jelas. Fa'tu, tu-nya panjang satu alif. Fa'tu bisuratim, ya tanwin bertemu dengan mim. Bisuratim mim, ya nun mati bertemu dengan mim. Mim mislih kalau berhenti. Tapi kalau dilanjut, fa'tu bisuratim mim mislihi wada'u, hi-nya panjang jadinya. Mislihi wada'u, hi panjang, itu disebut dengan massilah. Mim mislihi wada'u syuhada. Ini panjangnya 6 harokat. Syuhada'akum, mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain atau idgham mimi. Syuhada'akum min, nun mati berikutnya bertemu dengan dal, ikhfa suaranya. Min dunillahi in kuntum sadiqin, mim mati bertemu sad, izhar. In kuntum sadiqin, mad arid sukun. Fa in lam taf'alu, nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah.
Suara nunnya dimasukkan ke dalam lam tapi tidak ada dengung bila gunnah. Fa illam taf'alu taf. Perhatikan ketika kita mengucapkan fa, ketika disukun taf. Taf. Jangan di stop. Jadi nafas tidak boleh di stop. Misalkan tap. Nah, itu salah. Tap. Taf'alu harus keluar udara karena sifat huruf fa itu hamas. Fa illam taf'alu wala samar-samar. Wala taf'alu fattaqun nar. Qu di sana ada tanda panjang tapi karena bertemu dengan huruf yang ditasydid maka tanda panjangnya tidak berguna. Fattaqun narallati ti panjang satu alif dua harokat. Fattaqun narallati waquduhan waqu-nya panjang satu alif. Waquduhan wal hijarah. Tak marbutoh ketika disukun maka dia jadi ha. U'id, perhatikan antara hamzah dan ain harus berbeda. U'id, u'id. Jangan sampai sama. U'id, u'id itu sama. Atau ain semua. U'id. Nah, tapi harus berbeda. U'id. U'iddat lil kafirin. Baik, silakan baca. Nanya panjang. Mimma nazzalna Ya, lanjut. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah. Hanya jangan dipanjangkan karena di sana bertemu dengan nun yang ditasydid. Waquduhan langsung waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas. Nah, sunya harus pindah cepat. Waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Ya, lanjut. Ya, lanjut.
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya, في ريب عبدنا wada langsung ya lanjut. Fattaqun nazzalna ya lanjut. Baik. Itulah tadi qiraah, bagaimana cara kita membaca tartil. Tartil itu digambarkan oleh Syekh Aiman Suwaid, pimpinan tahfiz internasional. Itu mengatakan bahwa tartil itu bagaikan gigi yang tersusun tanpa ada yang bolong. Artinya kalau gigi yang rapih, tersusun, lengkap, itu namanya tartil. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai ada huruf yang tertinggal, baik itu pengucapannya, hak bacaannya. Kalau dia panjang-panjang, sifat hurufnya itu tidak boleh ada yang tertinggal. Itu namanya tartil. Meskipun dia tertinggal dari sisi sifat, itu berarti kurang tartil. Padahal Allah perintahkan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ilmu tajwid yang paling pokok ada 3. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin. Hafalkan itu, hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua, mat. Mat, kalau ingin gampangnya, mat itu terbagi cuma menjadi 2. Ada mat asli, ada mat far'i. Nanti mat far'i cabangnya banyak, tapi yang jelas minimal kita bisa membedakan mat asli dan mat far'i. Yang ketiga, itu hukum mim mati. Hukum mim mati. Kalau hukum mim mati itu kita ketahui semua 3 ini, insya Allah teori hampir 90% bacaan Al-Quran bisa tartil. Baik, kita langsung ke season berikutnya.
kosakata. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin, dalam keraguan, mimma, dari apa-apa, nazzalna, yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami. Artikan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Baik, kita lanjut. Fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat saja, mim mislihi, dari semisalnya. Baik, saya baca, artikan. Fa'tu bisuratin, dengan satu surat saja, mim mislihi, dari semisalnya. Kita lanjut. Wad'u, dan serulah, syuhada'akum, penolong-penolong kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum, jika kalian, sadiqin, orang yang benar. Wad'u, syuhada'akum, min dunillah, in kuntum sadiqin. Kita lanjut. Fa in lam taf'alu, maka jika tidak dapat kalian lakukan, walan taf'alu, dan tidak akan dapat kalian lakukan, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka, allati, yang, waquduha, bahan bakarnya, annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu, uiddat, yang disiapkan, lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Artikan, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak berbuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa berbuat, tidak akan dapat melakukan, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka, allati, waquduha, bahan bakarnya, BBM, bahan bakarnya, annasu, wal hijaratu, uiddat lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Alhamdulillah, kita sudah belajar beberapa kosakata Al-Quran. Walaupun tidak semua masuk ke dalam benak kita, tapi ya minimal 1-2 kata masuk, sudah alhamdulillah. Kalau sekarang belum mampu untuk dijangkau, ya, untuk diingat semuanya,
Jangan khawatir karena ke depan kita akan bertemu kata yang sama. Nanti kita akan ketemu fattaku lagi. Nanti kita akan ketemu allati lagi. Nanti kita akan ketemu annas lagi. Seperti itu. Itu akan berulang. Kosakata ini penting. Kita masukkan dalam benak kita ingatan supaya apa? Supaya tercipta kamus di dalam benak kita. Sehingga kalau kita tercipta kamus di sini, maka nanti kita membaca bahasa Arab itu nggak aneh lagi. Kita langsung bisa mengartikannya. Karena sudah ada kamus di sini. Ya. Jadi kalau isi otak kita selama ini sesuatu di luar Al-Quran, maka mari kita kasih ruang kamar untuk Al-Quran. Kalau selama ini yang ada di otak kita mungkin nominal-nominal, ya kan? Kemudian proyek-proyek, kemudian makanan kesukaan, kemudian hobi apa segala macam. Nah, kali ini kita masukkan ruang untuk Al-Quran. Luar biasa. Supaya ada penyeimbang, ya. Baik, itu kosakata. Sekarang kita akan alih bahasakan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah coba satu surat saja semisalnya. Undanglah Tuhan-Tuhan kalian, penolong-penolong kalian selain Allah, jika memang kalian orang-orang yang benar. Ini alih bahasanya seperti itu. Alih bahasa itu mengartikan menurut susunan bahasa Indonesia, karena beda antara susunan Arab dengan susunan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu qala berkata atau berfirman. Qala berkata Muhammadun, Nabi Muhammad. Qala an-nabiyyu, qala berkata an-nabiyyu, nabi. Qala predikat, an-nabiyyu subjek. Itu susunan bahasa Arab. Nah, kalau susunan bahasa Indonesia dialih bahasakan menjadi Nabi berkata atau Muhammad berkata. Jadi subjeknya lebih didahulukan daripada predikat. Jadi kalau mau kita susun bahasa Arab itu predikat, subjek, baru objek. Tapi kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, baru objek. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau dikenal dalam bahasa Arab itu nanti kita di season gramatikal, ya. Kemudian ayat yang ke-24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak dapat melakukan dan tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya berupa manusia dan batu, yang disiapkan untuk orang kafir. Baik, ini alih bahasa. Sedikit kita akan ulas tentang ayat 24 sini. Di situ ada kalimat fa illam taf'alu walan taf'alu. Ada perbedaan antara lam dan lan. Kalau lam itu tidak. Kalau lan itu tidak akan.
Ya, perbedaannya kalau lam itu tidak, tapi kalau lan itu tidak akan. Jadi kalimat ini luar biasa, menunjukkan bahwa Allah ingin menegaskan dengan setegas-tegasnya, ya, bahwa manusia itu memang tidak bisa. Nah, itu. Baik, sekarang kita alih ke gramatikal. Seperti kita ketahui, belajar gramatikal atau qawaid bahasa Arab itu dasarnya 3 kata. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Jadi isim, fiil, huruf. Apa itu isim? Kata benda. Pokoknya kalau bicara benda, nama, itu isim. Muhammadun isim, Musa isim, Adam isim, ya kan? Atau benda, masjidun, kursiyun, kitabun, maktabun, itu isim. Fi'il, apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai predikat. Setiap predikat pasti punya subjek. Ya. Nanti bahasa Arabnya setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'il itu namanya subjek. Jadi qala Allahu ta'ala, qala berfirman, itu predikat. Siapa yang berfirman? Allahu, Allahnya itu subjek. Kalau bahasa Arabnya namanya fa'il, qalanya namanya fi'il. Contoh lagi di sini nazzalna. Nazzalna asli katanya nazzala. Subjeknya na. Na itu tanda subjek, kami. Jadi kalau diartikan nazzalna, kami telah menurunkan. Kalau huruf, huruf itu kalau bukan isim, bukan fiil, itu namanya huruf. Mudah kan? Bukan fiil, bukan isim, sudah itu huruf. Ini jadi gampang. Jadi itulah gramatikalnya. Nah, kalau di buku itu sebenarnya ada latihannya. Itu ada latihannya. Jadi ada kolom-kolom itu harus diisi. Jadi buku itu sebenarnya ada kerjaan di rumah. Jadi bukan cuma dibuka ketika belajar, waduh, kan? Itu di rumah ada kerjaan tuh, isi tuh kolom-kolomnya, ya kan? Pakai pensil. Kalau takut salah pakai pensil. Dengan mengisi itu artinya kita belajar menulis. Karena belajar metode tatbik ini nggak lepas dari 4 hal. Pertama, kita mengucap Al-Quran. Kedua, kita membaca Al-Quran. Pertama kita mendengar ucapan Al-Quran. Makanya kalau kita belajar itu gurunya selalu memperdengarkan. Ini artinya apa? Supaya istima pendengaran kita itu terbiasa dengan Al-Quran. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, ansitu, fastami'u wa ansitu. Perhatikan, dengarkan. La'allakum turhamun, supaya kalian dapat dirahmati. Jadi yang pertama latihan mendengar, yang kedua mengucapkan, yang ketiga membaca, yang keempat menulis. Dalam buku itu ada latihan menulis. Nah, kalau itu diisi berarti kita menulis. Menulis itu penting karena Al-Quran mengatakan wa'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena. Tulis. Kalau Al-Quran nggak ditulis, gimana sampai ke kita?
Kita nggak bisa ngerti Al-Quran ini kalau tidak tertulis. Baik, nanti kita lanjutkan ba'da isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.